BBM. Muncap pong pong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hasyif dari kelas 2D Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu prosedur dari inseminasi buatan. Berikut adalah prosedur inseminasi buatan. Yang pertama, sebelum melaksanakan inseminasi buatan, maka semen harus dicairkan atau ditowing terlebih dahulu. 2. Dengan mengeluarkan semen beku dari nitrogen cair dan memasukkannya ke dalam air hangat atau meletakkannya di dalam air hangat. Di bawah air yang mengalir, suhu untuk towing yang baik adalah 30 derajat Celcius. Jadi, semen atau straw tersebut dimasukkan dalam air dengan suhu badan 37 derajat Celcius selama 7-18 detik. Setelah setelah ditowing, straw dikeluarkan dari air kemudian dikeringkan dengan tisu. Kemudian, straw dimasukkan ke dalam gun dan ujung yang mencuat dipotong dengan menggunakan gunting bersih. Setelah itu, plastik sheet dimasukkan pada gun yang sudah berisi semen beku atau straw. Langkah selanjutnya, sapi dipersiapkan atau dimasukkan dalam kandang jepit. Kemudian, petugas inseminasi buatan memakai sarung tangan atau glove. Kemudian melakukan palpasi yang bertujuan untuk mencari rektum dari sapi tersebut. Kemudian, tangan petugas inseminasi buatan harus mendapatkan rektum terlebih dahulu hingga dapat memegang leher rahim atau serviks. Apabila dalam rektum banyak kotoran, harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian semen disuntikkan atau disemprotkan pada badan uterus pada daerah yang disebut dengan posisi keempat. Setelah semua prosedur tersebut dilaksanakan, maka keluarkanlah gun dan uterus dan serviks dengan perlahan-lahan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan pada kalian alat-alat IB beserta fungsinya. 1. Inseminasi gun. Digunakan untuk memasukkan semen beku ke dalam saluran reproduksi betina, vagina, dan serviks. 2. Gunting straw. Gunting diperlukan untuk menggunting ujung straw setelah straw dimasukkan ke dalam inseminasi gun. Sebelum menggunakannya, harus dipastikan bahwa gunting itu steril. 3. Pinset. Digunakan untuk mengambil straw dari canister atau termos. Baik, nomor 4 yaitu termos straw. Termos khusus berlubang pada bagian tutupnya, digunakan untuk wadah nitrogen cair. Straw yang diambil dari kontainer dengan pinset segera dimasukkan ke dalam termos untuk dapat dibawa ke tempat sapi betina. Lubang kecil yang dibuat pada tutup termos dimaksud untuk penguapan nitrogen, karena tanpa adanya lubang tersebut, tutup termos dapat terhembus dan terlempar keluar atau termos dapat meledak. Kontainer dengan canister atau wadah straw harus tetap dijaga. Dijaga berisi nitrogen cair. Volume nitrogen dalam kontainer harus selalu diperhatikan dengan jalan mencelupkan batang pengukur yang terbuat dari kayu ke dalam nitrogen air. Volumenya yaitu nitrogen cair dalam kontainer tidak boleh kurang dari 3 inci atau 10 cm dari dasar kontainer. Apabila terjadi suatu keadaan di mana nitrogen cair di dalam kontainer tinggal setinggi 3 inci atau kurang dari 10 cm, maka penambahan nitrogen cair harus segera dilakukan dalam waktu 12 jam. Nitrogen cair cadangan untuk menambah volume harus selalu tersedia. Jika kontainer tiap hari dibuka 1 kali untuk mengambil straw,
maka biasanya penambahan nitrogen cair dilakukan 3 minggu sekali. Baik, selanjutnya nomor 5, plastik sheet digunakan sebagai pelindung inseminasi gun setelah diisi straw, sehingga pada saat dimasukkan ke dalam saluran tidak melukai reproduksi betina. Bagian 6 yaitu plastik glove atau sarung tangan plastik, digunakan untuk melindungi tangan pada saat palpasi lewat rektal. Bagian 7 yaitu air hangat dan ember kecil, digunakan untuk twing semen beku. Bagian 8 yaitu tisu, digunakan untuk membersihkan straw dan membersihkan vulva yang kotor. Selanjutnya bagian 9 yaitu sabun, digunakan sebagai pelicin plastik glove pada saat akan masuk rektal. Selanjutnya yaitu eartag. Manfaat pemasangan eartag adalah untuk memudahkan dalam melakukan recording, memudahkan pelaksanaan seleksi, dan memudahkan dalam monitoring dan tata laksana pemeliharaan. Bagian 11 yaitu straw. Straw merupakan tempat pertama setelah sperma diencerkan, straw terbentuk sedotan panjang. Baik, berikutnya yaitu water twing. Water twing terbuat dari logam yang berbentuk silinder dan mempunyai pegangan, dapat diletakkan di leher kontainer pada waktu memindahkan straw. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengambilan semen. Proses penampungan semen. Adapun prosedur penampungan semen yaitu 1. Proses penampungan semen dilakukan oleh 2 petugas, di mana yang satu memegang pejantan atau disebut petugas healing, sedangkan yang satu lagi bertugas menampung semen yang disebut kolektor. Sebagai kolektor harus memiliki keahlian dalam menampung semen. Adapun persiapan yang harus dilakukan oleh kolektor yaitu harus memakai baju khusus, sarung tangan hingga siku, sepatu boots kandang, dan kolektor siap berdiri di samping kanan sapi. 2. Petugas handling membawa ternak jantan yang akan ditampung semennya. Biarkan ternak jantan mendekati dan menaiki sapi teaser. 3. Pada saat penis pejantan keluar dan menuju vagina, kolektor menarik dan mengarahkan preputium ke arah luar kanan agar penis tidak menyentuh bagian anus. Pada saat itu petugas yang memegang tali kekang menarik pejantan ke arah belakang supaya turun dari multitester. Tindakan menurunkan pejantan dari butir disebut dengan false mounting. 4. Kolektor membawa AV dengan tangan kanan dengan sudut kemiringan 35 derajat Celcius dan lubang AV menghadap ke bawah. Kemudian pada saat pejantan menaiki multi-user dan penis dalam keadaan ereksi, penis diarahkan dan dimasukkan ke dalam lubang AV. Kemudian pada saat ejakulasi, penis bergerak cepat sehingga gerakan AV juga harus searah dengan gerakan penis. Biarkan pejantan tersebut mendorong penisnya memasuki AV dan melakukan ejakulasi. Kemudian ketika pejantan tersebut selesai ejakulasi, ia akan menarik penisnya dari AV sambil menurunkan badannya dari butir. Setelah semen terambil, kolektion tube diarahkan ke bawah dan lubang AV ke atas. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena di bawah tingkat 1 itu sedang yel-yel. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.